Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Rabu 8 Juni 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema ajarkanlah dan praktikanlah hukum Tuhan. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kelihatan ada notasi, ada pandangan yang kurang positif terhadap hukum Tuhan. Mengapa? Yesus sikapnya terhadap hukum Tuhan, terhadap hukum Allah bisa teringkas dalam Mazmur 119, di mana dikatakan, "Oh, betapa aku mencintai hukum-Mu. Ini adalah meditasiku sepanjang hari." Demikian kira-kira bagaimana Yesus berpendapat, bersikap tentang hukum Allah itu, tentang hukum Tuhan. Bagi orang Israel, hukum bisa merujuk pada 10 perintah Allah atau 5 kitab Musa yang disebut Pentateuch atau Taurat, yang menjelaskan tentang perintah dan hukum Allah bagi umatnya. Hukum juga mengacu pada seluruh ajaran atau cara hidup yang diajarkan Allah kepada umatnya, yang diberikan Allah kepada umatnya. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus juga menggunakan hukum ini sebagai deskripsi daripada hukum lisan mereka. Dalam perkembangannya, ahli-ahli Taurat mereka menambahkan lebih banyak kepada hukum tersebut daripada yang Tuhan sendiri maksudkan, daripada yang Allah maksudkan. Itulah sebabnya kalau dalam Injil kita bisa melihat bagaimana Yesus sering mengutuk hukum yang ditambahkan para ahli Taurat itu karena membebani orang-orang dan tidak seperti yang dimaksudkan oleh Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus membuatnya sangat jelas tentang esensi, tentang inti daripada hukum Allah itu, tentang inti daripada perintah dan cara-cara untuk menghidupinya, di mana itu harus digenapi. Menurut Yesus, seperti kita dengar dalam bacaan Injil, Dia katakan Dia datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Atau boleh saya katakan dengan kata lain, untuk memperbaharuinya.
menyempurnakannya. Saudara dan saudariku, hukum Allah adalah benar dan adil. Mengapa demikian? Karena mengalir dari kasih, kebaikan, dan kekudusan Allah. Itu adalah hukum kasih. Hukum kasih karunia, cinta, dan kebebasan bagi kita, bagi semua yang menerimanya. Itulah sebabnya mengapa Allah memerintahkan kita untuk mengasihi Dia atas segalanya dan mengikuti jalan putranya. Tuhan Yesus yang mengajar kita bagaimana mengasihi dengan menyerahkan hidup kita kepada satu sama lain. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengajarkan penghormatan terhadap hukum Tuhan. Penghormatan terhadap hukum Tuhan itu berarti penghormatan kepada Tuhan sendiri, penghormatan terhadap hari Tuhan, penghormatan kepada orang tua, penghormatan terhadap nyawa manusia, penghormatan terhadap properti seseorang, nama baik orang lain, penghormatan terhadap diri sendiri dan sesama. Penghormatan dan rasa takut terhadap perintah-perintah Allah mengajarkan kita jalan kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Dia yang memberikan karunia-Nya dengan murah hati dan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang beriman kepadanya. Tuhan memberi kita rahmat, pertolongan, kekuatan untuk mencintai sebagaimana Dia mencintai, mengampuni sebagaimana Dia mengampuni, berpikir sebagaimana Dia menghakimi, dan berpikir dan bertindak sebagaimana Dia bertindak, dengan belas kasih, kemurahan hati, cinta kasih, dan kebaikan. Tuhan mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Sebagai pengikutnya, kita harus mencintai perintahnya, hukum-hukumnya, dan membenci segala bentuk perbuatan dosa dan kesalahan. Saudara dan saudariku, apakah kita berusaha untuk memahami maksud dari hukum Allah, perintah Allah, dan tumbuh dalam kebijaksanaannya, dalam jalan kekudusannya? Saudara dan saudariku terkasih, Yesus berjanji kepada murid-muridnya, Ia akan memberikan karunia Roh Kudus yang akan memeteraikan, menuliskan hukum kasih dan kebenaran Allah di hati mereka, di hati para murid, di hati kita. Dan kita sudah terima itu ketika kita rayakan Pentakosta hari Minggu yang kemarin. Roh Kudus yang kita terima itu, Dia mengajarkan kita kebenaran Allah. Dia memberi kita hikmat dan pemahaman tentang jalan-jalan Allah. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, menguatkan kita dalam pencobaan, mengubah kita hari demi hari menjadi serupa dengan Kristus sendiri. Ada berkat dan pahala yang besar bagi mereka yang menaati perintah Tuhan dan yang membantu orang lain, terutama generasi-generasi muda pada zaman kita ini, untuk mencintai, menghormati, dan menaati Tuhan. Maka marilah kita selalu minta kepada Tuhan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita. Kita buka hati kita agar Dia memenuhi kita dengan kasih yang membara, dengan penghormatan, rasa takut akan Tuhan, penghormatan terhadap firman Tuhan, cinta terhadap firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita dapat bertumbuh hari demi hari dalam hikmat dan pengetahuan tentang kebenaran dan kebaikan Tuhan. Dan kiranya semoga kita sungguh menjadi pengajar hukum Tuhan dan pelaksana hukum itu dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kami hari ini rahmat-Mu untuk mengarahkan, menguduskan, untuk memerintah dan mengatur hati, pikiran, dan tubuh kami, sehingga semua pikiran, perkataan, perbuatan kami sesuai dengan hukum dan kebijaksanaan Bapa-Mu yang ada di surga, sehingga kami diselamatkan dan dilindungi melalui pertolongan-Mu yang agung. Amin.
Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga kita sekalian. Semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.